Pernahkah kalian terbang di langit tanpa sayap? Atau mungkin kalian pernah bermimpi dikejar sesuatu yang menyeramkan? Jatuh dari tempat tinggi, bertemu seseorang yang sudah lama pergi, bahkan berada di dunia yang terasa sangat nyata, lalu tiba-tiba terbangun? Mimpi adalah salah satu misteri terbesar yang masih membuat manusia penasaran hingga hari ini. Setiap malam, ketika tubuh kita tertidur dan mata tertutup rapat, otak justru menciptakan dunia lain. Dunia yang aneh, liar, emosional, kadang indah, kadang juga mengerikan. Tapi sebenarnya, apa itu mimpi? Kenapa manusia bisa bermimpi? Apakah mimpi hanya bunga tidur? Ataukah mimpi adalah pesan tersembunyi dari alam bawah sadar? Dan yang paling menarik, kenapa mimpi terasa begitu nyata? Hari ini kita akan membahas semuanya, dari sisi sains, psikologi, sejarah, hingga misteri-misteri mengerikan tentang mimpi yang belum sepenuhnya terpecahkan. Karena mungkin selama ini kita tidur tanpa benar-benar memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam kepala kita. Secara sederhana, mimpi adalah pengalaman sadar yang terjadi saat kita tidur. Mimpi bisa berupa gambar, suara, emosi, sensasi, bahkan cerita lengkap seperti film. Kadang mimpi terasa masuk akal, kadang juga sangat absurd. Kalian bisa berada di sekolah, lalu tiba-tiba berubah menjadi di tengah laut, lalu mendadak berbicara dengan seseorang yang bahkan tidak kalian kenal. Yang anehnya, saat berada di dalam mimpi, semua itu terasa normal. Mimpi biasanya terjadi saat otak memasuki fase tidur tertentu yang disebut REM atau Rapid Eye Movement. Pada fase ini, mata bergerak cepat di balik kelopak mata, aktivitas otak meningkat, dan mimpi menjadi sangat hidup. Yang mengejutkan, aktivitas otak saat bermimpi ternyata hampir sama aktifnya dengan saat kita sedang terbangun. Artinya, ketika tubuh beristirahat, otak justru sedang bekerja keras menciptakan dunia imajinasi. Sejak zaman kuno, mimpi selalu dianggap sesuatu yang mistis. Bangsa Mesir kuno percaya mimpi adalah pesan dari dewa. Bangsa Yunani menganggap mimpi sebagai petunjuk masa depan. Bahkan di banyak budaya kuno, mimpi digunakan untuk menentukan perang, ramalan, hingga keputusan kerajaan. Ada orang yang percaya mimpi adalah jalan menuju dunia roh. Ada juga yang percaya mimpi bisa memperlihatkan masa depan. Dan sampai sekarang, kepercayaan seperti itu masih ada. Karena memang ada banyak kejadian aneh tentang mimpi yang sulit dijelaskan. Beberapa orang mengaku bermimpi tentang suatu kejadian, lalu kejadian itu benar-benar terjadi di dunia nyata. Apakah itu kebetulan? Atau ada sesuatu tentang mimpi yang belum dipahami manusia? Untuk memahami mimpi, kita harus memahami cara tidur bekerja. Saat manusia tidur, otak melewati beberapa fase, mulai dari tidur ringan, tidur dalam, hingga fase REM. Nah, di fase REM inilah mimpi paling aktif terjadi. Saat REM, detak jantung meningkat, pernapasan menjadi tidak stabil, aktivitas otak melonjak, mata bergerak cepat, tetapi tubuh justru lumpuh sementara. Ya, tubuh manusia memang dibuat lumpuh saat bermimpi. Kenapa? Karena kalau tidak, manusia bisa benar-benar melakukan semua hal yang terjadi di mimpi. Bayangkan jika seseorang bermimpi berlari, lalu tubuhnya benar-benar berlari saat tidur. Itu berbahaya. Karena itulah otak mematikan sebagian besar gerakan tubuh selama fase REM. Namun kadang sistem ini gagal, dan inilah yang menyebabkan fenomena mengigau, berjalan saat tidur, atau sleep paralysis. Salah satu pertanyaan terbesar adalah, kenapa mimpi sering tidak masuk akal? Jawabannya ada pada bagian otak yang aktif saat tidur. Ketika bermimpi, bagian emosional otak sangat aktif, tetapi bagian logika justru melemah. Itulah kenapa mimpi terasa emosional namun aneh. Kalian bisa melihat hal mustahil, tetapi tetap percaya semuanya nyata. Otak seperti sedang membuat cerita spontan tanpa aturan logika yang jelas. Mimpi sebenarnya mirip seperti film improvisasi yang dibuat otak secara real time. Dan yang lebih menarik, otak sering mengambil potongan memori, emosi, ketakutan, keinginan, dan pengalaman sehari-hari, lalu mencampurnya menjadi mimpi. Itulah kenapa wajah orang yang kita lihat siang hari bisa tiba-tiba muncul dalam mimpi malam harinya. Ya, semua manusia bermimpi. Bahkan orang yang merasa tidak pernah bermimpi, sebenarnya tetap bermimpi. Mereka hanya tidak mengingatnya. Penelitian menunjukkan manusia bisa mengalami beberapa mimpi setiap malam. Namun sebagian besar mimpi hilang beberapa menit setelah bangun.
Karena otak manusia memang tidak menyimpan mimpi seperti memori biasa. Makanya kadang kita terbangun dan berkata, "Tadi aku mimpi apa ya?" Dan dalam beberapa detik, semuanya menghilang. Seolah mimpi itu tidak pernah ada. Salah satu tokoh paling terkenal dalam dunia mimpi adalah Sigmund Freud. Freud percaya mimpi adalah jalan menuju alam bawah sadar. Menurutnya, mimpi menyimpan keinginan tersembunyi, ketakutan terdalam, trauma emosi yang ditekan. Freud menganggap mimpi bukan sekedar gambar acak. Ia percaya semua mimpi punya makna simbolis. Misalnya, air melambangkan emosi, jatuh melambangkan kehilangan kontrol, dikejar sesuatu melambangkan ketakutan yang belum selesai. Walaupun banyak teori Freud diperdebatkan, pengaruhnya terhadap studi mimpi sangat besar. Lalu muncul psikolog lain bernama Carl Jung. Jung percaya mimpi bukan hanya tentang keinginan tersembunyi, tetapi juga pesan dari pikiran terdalam manusia. Ia percaya mimpi membantu manusia memahami dirinya sendiri. Semua orang pasti pernah mengalami mimpi buruk, dikejar monster, jatuh dari ketinggian, kehilangan seseorang, atau berada dalam situasi mengerikan. Mimpi buruk biasanya muncul karena stres, trauma, kecemasan, kurang tidur, kondisi mental tertentu. Namun ada hal yang lebih menyeramkan, yaitu mimpi buruk yang terus berulang. Beberapa orang mengalami mimpi yang sama selama bertahun-tahun, kadang tempat yang sama, makhluk yang sama, atau kejadian yang sama. Psikolog percaya mimpi berulang bisa menjadi tanda adanya emosi atau masalah yang belum selesai dalam kehidupan seseorang. Pernahkah kalian sadar bahwa kalian sedang bermimpi? Jika iya, itu disebut lucid dream. Dalam lucid dream, seseorang menyadari dirinya berada di dalam mimpi. Dan dalam beberapa kasus, mereka bahkan bisa mengendalikan mimpinya. Mereka bisa terbang, mengubah tempat, memanggil seseorang, mengontrol cerita mimpi. Fenomena ini benar-benar nyata dan telah diteliti secara ilmiah. Beberapa orang bahkan melatih diri untuk mengalami lucid dream secara sengaja. Namun ada sisi menyeramkan dari lucid dream. Kadang seseorang sadar sedang bermimpi, tetapi tidak bisa bangun, dan mimpi berubah menjadi pengalaman mengerikan. Inilah salah satu pengalaman tidur paling menakutkan. Sleep paralysis atau ketindihan terjadi ketika otak terbangun, tetapi tubuh masih berada dalam mode lumpuh REM. Akibatnya, mata bisa terbuka, pikiran sadar, tetapi tubuh tidak bisa bergerak. Dan yang lebih mengerikan, banyak orang melihat bayangan hitam, sosok menyeramkan, atau merasakan ada sesuatu di dekat mereka. Fenomena ini terjadi di seluruh dunia, dan menariknya, deskripsi makhluk yang dilihat sering mirip. Karena itulah sleep paralysis dulu dianggap gangguan makhluk gaib. Padahal secara ilmiah, itu adalah campuran antara mimpi dan kesadaran. Karena otak menggunakan area yang sama seperti saat mengalami dunia nyata. Saat bermimpi, otak melihat gambar, mendengar suara, merasakan emosi, semuanya diproses seolah benar-benar terjadi. Itulah kenapa kita bisa menangis, takut, atau berkeringat setelah mimpi. Tubuh bereaksi terhadap mimpi seperti terhadap kenyataan. Ini pertanyaan yang sampai sekarang belum punya jawaban pasti. Sebagian ilmuwan percaya mimpi hanyalah aktivitas acak otak. Sebagian lain percaya mimpi membantu mengolah emosi, menyimpan memori, mengurangi stres, menyelesaikan masalah. Bahkan ada penelitian yang menunjukkan tidur dan mimpi membantu kreativitas. Banyak penemuan besar lahir dari mimpi. Beberapa ilmuwan, penulis, dan seniman mengaku mendapatkan inspirasi dari mimpi mereka. Ada banyak kisah nyata tentang mimpi yang sulit dipercaya. Salah satunya adalah orang-orang yang bermimpi bertemu sosok yang sama. Di internet pernah muncul fenomena misterius tentang wajah pria asing yang disebut This Man. Ribuan orang mengaku pernah melihat wajah pria itu dalam mimpi mereka. Tidak ada yang tahu apakah itu hanya sugesti massal atau sesuatu yang lebih aneh. Walaupun teknologi modern sudah sangat maju, manusia masih belum benar-benar memahami mimpi. Kita masih belum tahu kenapa mimpi ada, kenapa mimpi punya cerita, kenapa beberapa mimpi terasa sangat emosional, kenapa mimpi tertentu sulit dilupakan, dan kenapa otak menciptakan dunia imajinasi saat tidur. Mimpi adalah salah satu bukti bahwa otak manusia masih penuh misteri.
Setiap malam kita memasuki dunia yang tidak nyata, tetapi terasa nyata. Dunia yang hanya ada di dalam pikiran. Dan mungkin selama ribuan tahun ke depan, manusia masih akan terus mencoba memahami apa sebenarnya mimpi itu. Jadi, ketika kalian tidur malam nanti dan mulai bermimpi, coba ingat satu hal. Tubuh kalian mungkin sedang beristirahat, tetapi pikiran kalian sedang menciptakan sebuah dunia lain. Dan sampai hari ini, tidak ada yang benar-benar tahu seberapa dalam misteri mimpi manusia.